ketemu lagi dengan gua. So di video kali ini gua tanpa basa-basi nggak akan tanggung-tanggung buat kasih ke kalian, yaitu 3 variasi false cut yang bisa kalian lakuin di rumah, yang bisa kalian pelajari untuk memperdalam kemampuan kalian dalam menjadi seorang card magician, close up magician, atau apapun itulah kalian nyebutnya. Nah, sebelum itu gue perlu jelasin sedikit buat kalian yang mungkin baru nonton channel ini atau mungkin baru aja mendengar istilah tentang false cut. Gue jelasin sedikit bahwa false cut adalah salah satu teknik dalam card magic di mana seorang magician atau pesulap seolah-olah memotong kartu menjadi beberapa bagian sehingga menciptakan kesan bahwa kartu itu seperti teracak, padahal tidak sama sekali. Baik itu untuk mempertahankan bagian atas kartu maupun bagian bawah kartu. Sebagaimana contoh, di sini bisa kalian lihat kartu yang gue tunjukin atas sama bawahnya, dan kalau gue shuffle dengan variasi yang pertama, itu tidak akan merubah 5 hati dan as sekop yang ada di atas maupun di bawah. Kalau gue shuffle lagi dengan variasi kedua atau dengan variasi yang berbeda, maka tetap tidak akan merubah posisi dari kartu tersebut. Bahkan kalau gue shuffle sekali lagi dengan variasi lainnya, tetap tidak akan berubah. Bahkan kalau misalkan kartunya gua stack atau gua susun dengan berwarna hitam dan sebagian berwarna merah secara kontras seperti ini, kalian bisa lihat, gua shuffle dengan variasi pertama, variasi kedua, bahkan variasi ketiga sekalipun, dengan false cut tidak akan merubah urutan kartu itu sama sekali. Itulah kehebatan dari false cut. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, gua jelasin sebelumnya bahwa video ini adalah kesinambungan dari video yang sebelumnya udah gua rilis di channel ini, yaitu 3 basic dasar dalam card flourish. Jadi kalau misalkan kalian masih kurang familiar dengan move yang gua share pada video ini, lebih detail akan disampaikan pada video sebelumnya dan linknya gua bakal taruh di deskripsi, dan ya ini thumbnailnya. Oke? Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah beadle grip. Ya, langkah pertama adalah beadle grip, kemudian swing cut kartunya. Oke, sepertiga, kemudian ambil seperti ini. Lalu di saat yang bersamaan, swing cut lagi kartunya jadi seperdua, dan kartu yang ada di tangan kiri kalian letakkan di jari manis dan dijepit dengan jempol. Artinya di sini kalian bisa lihat bahwa dari jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu sama-sama menahan kartu. Di mana jari jempol sebagai tumpuan utama dan kartu tersebut terbagi menjadi 3, seperti itu. Oke, jadi bakal gua ulangin sekali lagi. Swing cut, ambil kartunya, dipindah ke jari manis, dan terbagi menjadi 3 seperti ini. Swing cut, taruh ke mechanic grip, pindahin ke jari manis. Oke, perhatiin baik-baik. Nah, kalau dari samping tampak seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa membuat posisi seperti ini, tumpukan tengah atau urutan kedua itu kalian jepit di antara jempol dan telunjuk. Ya, ambil seperti ini, taruh ke mechanic grip. Oke. Kemudian kalian rotate atau kalian putar, tumpukan nomor 1 yang di atas itu kalian kontak dengan jari telunjuk. Putar, tumpuk juga dengan mechanic grip, lalu tumpukan terakhir letakkan dengan mechanic grip. Seperti itu. Sekali lagi ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah beadle grip, swing cut sepertiga bagian kartu saja, kemudian ambil dengan tangan kiri kalian, ya. Untuk mengambilnya kalian jepit di antara jempol dan telunjuk kalian, ya, seperti ini. Letakkan ke mechanic grip, kalian transfer ke tangan kiri, kemudian kalian pindahkan lagi, sembari kalian pindahkan ke jari manis di saat yang bersamaan, ya. Swing cut kartu yang ada di tangan kanan kalian itu menjadi seperdua sehingga menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu ambil bagian kedua atau urutan kedua, bagian pertama di rotate dan yang ketiga ditumpuk seperti biasa saja. Nah, sekarang gue bakal perjelas lagi. Jadi urutan yang di atas itu 3 hati, yang di bawah 5 wajik. Oke? Oke, kalian bisa lihat shuffle-nya. Dan kalau misalkan slow-mo-nya seperti ini ya, swing cut. Oke. Pindahin ke jari manis, urutan kedua diambil, urutan di atas itu diputar aja, di rotate, yang ketiga tinggal ditumpuk. Dan urutannya tidak akan berubah. Kalian latih terus sampai bisa, oke, sebelum ke variasi keduanya. Oke, untuk variasi kedua itu tampak seperti ini ya. Seperti itu.
Jadi ini adalah pengembangan dari variasi pertama tadi, karena di sini ada move baru yang mungkin tidak ada di variasi pertama. Jadi gua bakal ajarin satu-satu. Dimulai dari gripnya, tentu saja dari middle grip lagi, oke. Kemudian swing cut, sama seperti yang pertama ya, tidak jauh beda, swing cut, jepit lagi di antara jempol dan telunjuk ke mechanic grip, oke. Kemudian ini yang terpenting harus kalian perhatikan, oke, perhatikan baik-baik. Dari mechanic grip itu, jari telunjuk dan jari kelingking kalian itu tekuk ke bagian bawah kartu, sedangkan jari tengah dan jari manisnya tetap di atas, mencengkram di atas ya. Oke, perhatiin baik-baik. Jadi kalian bisa buka seperti ini ya. Jadi pada bagian bawah kartu itu ada jari kelingking dan jari telunjuk, sedangkan bagian atasnya disisakan itu jari manis dan jari tengah. Perhatikan baik-baik, sekali lagi ya, swing cut, ambil ke mechanic grip, kemudian jari telunjuk dan jari kelingkingnya perhatikan baik-baik, pindah ke bawah. Oke, pindah ke bawah seperti ini. Pindah ke bawah dengan tetap mempertahankan jari tengah dan jari manis supaya kalian bisa membuka kartunya dengan leluasa lah, lebih mudah digerakkan. Ya, kalian bisa coba di rumah dengan baik-baik, perhatikan yang seksama. Kalau kalian sudah bisa, baru kita lanjut ke pattern berikutnya, yaitu kita mulai lagi dari swing cut tadi. Oke, kita buka dengan move tadi. Kemudian kartu yang kita buka tadi, ya, kartu yang ini ya, maksudnya ya, kartu yang kita buka itu melalui jalur bawah untuk ke tangan kiri, sedangkan kartu yang di urutan kedua di tangan kiri itu pindah ke tangan kanan. Kalau kalian kurang jelas, perhatikan baik-baik videonya ya. Jadi pada prinsipnya kalian itu menukar kartu yang di tangan kanan ke tangan kiri, yang tangan kiri ke tangan kanan. Ya. Kartu yang tadi dibuka itu ditaruh ke jari manis. Nah, untuk lebih jelasnya itu mirip seperti demonstrasi pada variasi 1 di mana hanya menggunakan swing cut saja dengan posisi seperti ini, ya. Sedangkan kalau di variasi kedua, kalian swing cut, kalian buka kartunya, kemudian kartu yang dibuka tadi ditaruh ke jari manis dengan posisi seperti ini. Ya. Kemudian kalian rotate seperti variasi pertama tadi, kalian kontak dengan jari telunjuk kartu atas, putar, dan kartu terakhir ditumpuk seperti biasa. Nah, jadi kalau misalkan slow mo-nya seperti ini, ya, perhatikan baik-baik. Open, di saat yang bersamaan swing cut, kemudian kartu yang tadi kita buka, ya, itu kita pindah ke jari manis yang ada di sebelah kiri, di tangan sebelah kiri. Baru kita rotate, kita putar, kita kontak dengan jari telunjuk, ya, putar, sisanya tinggal ditumpuk. Kalau cepatnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi perhatikan baik-baik, di atasnya king scope, di bawahnya 2 scope. Jadi perhatikan baik-baik dengan variasi kedua. Kalau di shuffle dan kalian benar melakukannya, kartunya tidak akan berubah urutannya. Oke. Nah, gimana caranya untuk variasi ketiga ini? Jadi yang pertama, kalian langsung swivel cut. Caranya dengan swing cut dulu, oke? Kemudian langsung rotate ke arah depan, ya, swivel cut dengan jari telunjuk. Kemudian swing cut lagi, tapi ini kalian lakukan rotation. Jadi basic dari variasi ketiga ini adalah swivel cut, rotation cut memang ya. Nah, jadi balik lagi, move pertama tadi kan swivel cut ya. Jadi kalian tinggal kontak dan rotate ke depan. Tapi untuk rotation cut yang bagian ini, itu kalian putar ke belakang kemudian ke depan. Ke jalur bawah dan pindah ke jari manis. Seperti variasi-variasi sebelumnya. Ya, putar ke belakang, lewat bawah, putar lagi ke depan, ke jari manis. Oke, mirip seperti tadi. Jadi setiap variasi itu formulanya, setiap dia cut dan dia pindah itu jatuhnya ke jari manis dulu. Kebanyakan triple false cut seperti itu ya, kebanyakan. Jadi tadi perhatikan lagi baik-baik, swivel cut, rotation ke depan ya, pindahkan ke jari manis. Kemudian kalau misalkan sudah pindah ke jari manis, itu kalian kontak lagi seperti variasi lainnya ya, dengan jari telunjuk. Kartu paling atas dibuka, ditutup, kemudian ditukarkan dengan kartu yang di paling bawah. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu kartunya dibuka, ditutup, yang di bawah tinggal ditukar ke atas. Jadi jangan langsung dirapikan karena nanti batasannya bisa hilang. Kalian nggak tahu mana yang bagian kartu paling bawah kalau sudah tergabung dengan dua tumpukan yang ada di atas. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai tergabung. Kalian kontak,
Kartu di atas dibuka, ditutup, lalu ditukarkan dengan tumpukan paling bawah untuk ditaruh ke atas. Nah, seperti itulah kira-kira. Sebagaimana contoh, yang terakhir ya, di sini gue punya Asukop sama 5 hati. Kalau misalkan gue shuffle dengan variasi ketiga, itu tidak akan merubah urutannya. Dan tentunya kalau kalian sudah lancar, kalian akan melakukannya dengan sangat artistik dan indah sekali. Wis. Oke, jadi gua rasa cukup untuk tutorial kita di video kali ini. Next gua bakal share lagi video-video keren berikutnya. Kalau kalian punya permintaan terkait trik, teknik, atau apapun itu terkait dunia sulap yang bisa gua bikin tutorial atau kontennya, silahkan kasih tahu. Tapi gua mohon maaf kalau misalkan beberapa request dari kalian belum bisa gua rilis karena masih banyak video-video dari requestan sebelumnya, apakah itu di Instagram, channel YouTube ini, ataupun WhatsApp teman-teman dekat gue yang juga baru belajar sulap. Jadi gue bikin satu-satu, jadi gue mohon pengertiannya juga, tapi gue pasti penuhi itu. Dan ada beberapa tutorial juga yang bakal gue rilis dalam waktu dekat inilah. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. See you next time at Gasken Magic. Thank you.